istri udah mulai resah tuh. Kemarin sempat kepancing emosi karena ada salah satu fans yang foto berdekatan, meluk-meluk gitu kan, deket, terus bikin postingan captionnya manja-manja gitu. Istri justru lebih khawatir sama yang gitu daripada perdukunan sih. Dia bikin postingan, nah saya minta hapus lagi gitu, karena takutnya malah yang tadinya kita edukasi perdukunan jadi bahas percintaan nih. Kembali lagi, kenapa saya pakai nama panggung, kenapa saya pakai kostum gini, karena memang saya ingin membedakan hidup pribadi saya sama di dunia pekerjaan, biar saya tetap bisa makan di warteg gitu loh. Itu tujuan utama loh, karena saya pas masih jadi ojek online tuh pagi, siang, sore, malam makannya di warteg. Sampai sekarang pun saya seminggu 2 kali, 3 kali tuh masih menyempatkan diri makan di warteg. Terus media, ke blow up kan kemarin ke media kan. Ya di blow up sama media nggak masalah sih. Tadinya istri juga nggak mau saya up ke media karena saya khawatir nanti dapat hujatan dan sebagainya kalau kurang kuat mental. Makanya saya keep gitu. Saya privasiin, tapi ternyata ke up juga. Makanya saya mulai kasih masukan nih. Kalau ada netizen gini biarin aja, kalau ada fans gini biarin aja. Paling dari istri sih, wah sekarang ini ya jadi pengtoyib gitu. Jarang pulang ya Bang? Iya jarang pulang. Tapi kan duit ada terus kan. Tapi nah kedepannya sih ya ada rencana besar lah. Jadi kemungkinan pun saya total pindah ke Jakarta nantinya. Tapi ya lihat kedepannya aja nanti. Berarti akan bawa boyong semua keluarga yang di Bandung untuk kemarin? Iya kemungkinan sih kayak gitu. Kemungkinan ya. Ini masih rencana karena ada rencana besar ke depannya. Ya kalau untuk protes sih paling khawatir aja ketika mau pembuktian. Kalau saya kan gitu kan. Saya merasa nggak pernah nyawa itu nggak pernah bisa dipertaruhkan bagi saya kan. Jadi ketika mau pembuktian ya udah pembuktian aja. Hasilnya kayak gimana, resikonya gimana ya nanti. Enggak, kalau untuk saat ini sih enggak sih. Karena saya khawatir itu mentalnya kuat enggak. Karena kan banyak orang gini loh, pujian itu bikin tinggi hati atau sombong ketika kita nggak kuat-kuat. Ejekan itu bikin down. Nah di entertain ini nggak boleh kita terpengaruh dengan hal lain, entah itu pujian ataupun ejekan. Jadi benar-benar netral dan sadar diri aja sama diri sendiri. Nah saya khawatir istri saya nggak kuat terhadap hal tersebut. Ngerinya dapat banyak pujian nanti tinggi hati, dapat banyak penghinaan atau ejekan nanti ngedon. MUI mana kan di channel saya ada tuh pihak MUI juga menjelaskan mendukung ya? Iya, kalau itu kan anggota doang ya kalau nggak salah ya. Sedangkan yang ada di channel saya itu wakil sekretaris dari Dewan Fatwa MUI menyatakan dukungan untuk ilmu merah. Karena bayangkan ketika kamu nih ada maling masuk ke rumah terus kamu disuruh diem aja, gimana coba ya kan? Ketika ada maling masuk ke rumah terus kamu teriak maling, kamu malah dituduh wah kamu pemecah rezeki maling, kan aneh ya kan? Lah ini saya bersuara agar masyarakat Indonesia tidak lagi mudah dibodoh-bodohi. Masa ia bersuara untuk mengedukasi nggak boleh gitu kan? Nah makanya dari di channel saya juga ada tuh video terbaru yang pernyataan dukungan dari wakil sekretaris Dewan Fatwa MUI. Ya bagus, itu tanda bahwa masyarakat Indonesia semakin berkembang sumber daya masyarakatnya ya. Jadi tidak mudah dibodoh-bodohi lagi. Alhamdulillah saya merasa diberikan tanggung jawab oleh Tuhan saya Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan ini lebih terang-terangan lagi. Karena kalau sudah seperti ini saya malah ngumpet-ngumpet malah berhenti, nanti saya lebih khawatir lagi. Nih kok lu dikasih panggung untuk menyuarakan edukasi lebih banyak malah berhenti gitu. Ya kalau misalkan untuk menimbulkan, nggak tahu nanti kedepannya, lihat kedepannya sih. Tapi saya kemungkinan akan deh untuk menimbulkan efek jera karena tuduhan palsu itu di Indonesia juga dilarang kan. Fitnah dan tuduhan palsu dilarang. Maka dari itu kemungkinan nanti ketika kayak misalkan panggilan pertama kemarin nih terbukti bahwa ini nggak masuk delik, ya baru nanti untuk menimbulkan efek jera biar nggak asal-asalan orang nyusahin polisi kan dengan tuduhan palsu seperti itu. Ya udah saya kurungin aja nanti. Itu jebakan ya, karena di Indonesia nggak pernah diizinkan loh untuk penggunaan airsoft gun, air gun atau senjata api digunakan untuk nembak sengaja gitu. Untuk pengetesan gitu nggak boleh di Indonesia. Kalau nggak percaya silahkan datang ke polisi, minta surat izinnya, silahkan minjem pistol polisi untuk tembakin ke kepala sendiri kalau boleh. Karena saya udah pernah minta izin ke polisi, ke banyak polisi nggak diizinkan untuk pembuktian semacam itu. Jadi memang itu tantangan-tantangan yang dibuat untuk seolah-olah wah pesulap merah takut nih, padahal di Indonesia dilarang. Saya bukan perempuan murahan, Mas.
menerima saya juga pasti harus butuh perjuangan gitu. Maaf ya, saya nangis bukan karena saya menyesal atas perceraian ini. Saya menangis hanya karena ya Allah, saya cuman alhamdulillah saya masih dikasih kemampuan untuk bisa menghadapi semua. Saya melihat keluarga-keluarga yang lain bersama keluarga yang lain utuh, itu saya merasa hati saya, kapan saya bisa memiliki keluarga yang utuh, bahagia. Cuman itu. Tapi kalau dibilang bahwa perjuangan-perjuangan, ya hidup butuh berjuang, Pak. Gak ada hidup itu instan. Ketika aku memilih dia sebagai pasangan aku, berarti tandanya aku sudah siap untuk menerima semua kekurangan dia. Jadi kalau ada yang bilang, kok sekarang bicara masalah duit, gak ada bicara masalah duit. Saya cuma meluruskan ini masalah duit saya yang diambil ratusan juta sama orang. Mungkin bahkan sudah MM-an, bahkan mungkin sudah berapa M yang saya nggak tahu dari tahun sebelum-sebelumnya pernikahan kami. Jadi kalau ngomong masalah perjuangan, saya ingatnya ya kalau saya lagi show, ya pasti dia akan ikut. Karena aku istri seneng ya Bang Sandi ditemenin sama suami. Pasti kan kalau perempuan-perempuan mbak-mbak juga ditemani sama suaminya atau ditemani sama pendampingnya pasti seneng kan. Begitupun saya gitu, saya senang ditemani sama suami. Kalau perjuangan-perjuangan yang lain, alhamdulillah ya, maksudnya Allah itu kasih kebahagiaan sama saya, sama rumah tangga saya baik-baik aja. Gak ada yang gak bahagia Mbak. Kita jalan-jalan ke Hong Kong, ke Paris, kemana, kita bahagia aja, bahagia. Gak ada sesuatu hal yang sampai berjuang yang kayak Mbak Inul sama Mas Adam, kayak Mak Soimah sama suaminya. Gak ada yang berjuang kayak gitu. Karena dia kenal aku sudah 20 tahun berkarir. Dari tahun berapa itu sudah? Dari tahun 2002 sampai sekarang. Saya menikah dengan beliaunya ini tahun 5 tahun yang lalu, 2017. Waktu itu beliaunya main di salah satu sinetron dan saya jadi pemeran utama, beliaunya jadi pacarnya adik saya atau kalau nggak salah. Dari situ dia banyak curhat, saya melihat kesungguhan dia bekerja dan dia masuk ke tim saya. Saya melihat ada kegigihan dia dalam bekerja, dia tidak ada salahnya gitu. Saya akhirnya ya menikah karena memang dianya juga minta sama orang tua. Udah itu aja kenangan. Karena saya tidak menginginkan perceraian dari dulu. Dari pertama, kedua, ketiga. Tapi ujian itu untuk saya tidak bisa menolak, Mbak. Gitu. Jadi kalau ada sesama perempuan bilang, kok doyan banget kawin, kok doyan banget cerai gitu ya. Loh kalau saya menggugat itu saya doyan cerai. Ini saya digugat loh, saya itu tergugat. Dari pertama menikah, kedua introspeksi, saya selalu introspeksi. Saya selalu introspeksi. Tapi yang saya tahu perceraian itu kan pasti karena perselingkuhan. Sedangkan 3 suami saya tidak pernah selingkuh. Saya harus terus kekeras. Saya tidak pernah KDRT, saya tidak pernah melakukan yang kayak gimana-gimana. Jadi ini takdir saya yang belum tentu wanita lain bisa mempunyai takdir yang sama seperti saya. Namanya rumah tangga itu kan gak ada yang sempurna, Mas. Mencari pasangan juga pasti gak akan mungkin ada yang sempurna. Kalau kita mencari yang sempurna ya gak mungkin dapat. Makanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun disabar-sabari, tidak digugah. Apalagi saya punya sahabat, punya teman yang selalu tabayun terus kayak Bang Sandi yang selalu bikin saya itu menerima dan ikhlas gitu. Kalau niat ingin perang mah udah dari kemarin udah emosi mulu gitu ya. Udah siap lah ya. Udah siap gitu. Tapi kan beliaunya ini sama Mas Kris selalu ngademin hati saya gitu bahwa oh iya ya, balik lagi bahwa ini tidak akan mungkin terjadi kalau bukan karena memang diuji sama Tuhan. Jadi justru aku merasa bersyukur, alhamdulillah bukan aku yang menggugat gitu. Kalau aku yang menggugat berarti tandanya aku wanita seperti apa sih? Kan ibaratnya mau suami itu selingkuh, mau suami itu berbuat jahat sama kita, pihak perempuan setahu saya yang saya pelajari dari keluarga saya nggak boleh menggugat. Jadi menerima saja gitu. Dari suami pertama sampai saat ini pun saya kan nggak pernah menggugat dan saya menerima. Ya alhamdulillah Allah melindungi saya gitu. Jadi
bukan saya menggugat tapi orangnya permisi tahu diri gitu. Nggak ngomong saya, jadi tahan. Nggak ada mimpi dalam hidup saya, apalagi saya bukan ingin menjatuhkan orang atau apa yang saya buat itu suatu pidana ya. Saya kan ingin membantu orang, ingin mencerdaskan bangsa, ingin ngasih edukasi. Saya nggak nyangka endingnya bisa sampai seperti itu. Masalah ini buat saya itu kena mental banget sih sebenarnya. Tapi bukan artinya saya berhenti untuk melakukan edukasi. Makanya saya berubah sistemnya menjadi podcast. Kalau podcast kan yang datang malah sumber saya kan yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Ya, saya ubah sistemnya jadi seperti itu punya. Tapi saya nggak membicarakan kebenaran. Karena memang rakyat Indonesia menurut saya tetap harus diedukasi sih. Masih banyak yang kurang pintar di Indonesia ini. Masih banyak yang butuh ilmu di Indonesia ini. Dan jalur saya memang jalur edukasi. Orang-orang hebat ya, keluarga-keluarga saya yang luar biasa, pengacara saya sampai curhat loh dengan pengacara saya ngomong, apakah saya ini memang salah bang? Ya saya pernah ngomong kan, apa aku ini memang salah, apa aku ini memang secara hukum pantas untuk dipenjara? Enggak dok, enggak. Kamu sudah di jalan yang benar. Setiap kali saya curhat dengan orang, enggak dok, kamu sudah jalan yang benar. Apa yang kamu perjuangkan ini, saya semangat lagi. Ya untungnya netizen-netizen Indonesia juga luar biasa cerdas, support saya. Mereka isi link petisi dan itu buat saya semangat sih sebenarnya. Nggak ada. Dan saya nyesel minta maaf. Saya nyesel ngamen minta maaf keliling. Dan itu membuat saya seolah-olah merendahkan diri saya sendiri. Saya nyesel. Jadi bagi kalian semua, kalau nggak salah nggak usah minta maaf, nggak usah sok baik hati minta maaf. Ya, saya terlalu baik hati, sok-sok minta maaf, dia suruh minta maaf. Entah berapa puluh kali saya minta maaf. Dan itu dilakukan cuma untuk mempermalukan saya. Kalau permintaan maaf kasusnya bisa berhenti ya kenapa enggak kan? Dan saya juga menilai kan beliau adalah orang yang ya dengan image beliau adalah orang yang sangat besar hati kan. Sangat besar hati. Ya saya ini bukan siapa-siapa. Ilmu saya juga jauh banget dibandingkan dengan ilmu beliau ya. Saya pengen belajar dari beliau. Ya, saya pikir beliau akan besar hati, tapi berkali-kali malah jadinya seperti ini. Dan saya melihat ini sepertinya ada intensi dendam jadinya. Maaf dari dalam hati saya dan setulus-tulusnya saya bilang. Dan kalau saya tahu nggak bisa mengobati apapun, saya bilang tapi kasih saya kesempatan apa yang bisa saya lakukan untuk sedikit memperbaiki keadaan ini atau apa yang kamu inginkan kayak gitu. Aduh aku kalau ingat sana aku trauma deh sumpah. Jadi seolah-olah aku tuh mempermalukan diriku sendiri, menelanjangi diriku kayak ngamen untuk dipermalukan. Paham gak sih? Saya ngamen minta maaf cuma untuk dipermalukan dan ujung-ujungnya juga kayak ya kamu minta maaf ya. Kalau kamu minta maaf, aku nggak apa-apain nih. Dia sudah minta maaf keliling ruangan kayak gitu punya. Atau ya udah kalau misalnya nggak kayak gitu, kamu buka baju kamu keliling lapangan tanpa baju. Kalau kamu sudah seperti itu punya, saya maafkan. Sudah keliling lari duduk di sini punya, masih nggak dimaafkan. Tetap dilaporin. Kan artinya kan cuma ingin mempermalukan saja kan. Padahal yang lari itu nggak bersalah sedikit pun. Itu yang saya rasakan. Kamu bayangkan sendiri aja. Ada suami juga tapi tidak ada di ruangan pada waktu itu. Tidak ada Ya kan beliau tidak menerima, artinya kasusnya tetap lanjut. Untuk apa ada tertulisnya? Makanya saya juga sebagai itikat baik saya, dari bulan Desember sampai bulan sekarang kan saya tidak berbicara. Di media ada nggak saya bicara? Semua yang nyolokin mic ke saya. Ada saya berbicara? Nggak ada. Itu sebagai itikat baik saya. Ya udah, maksud saya sudah buat sikap seperti ini nih. Ya kalau misalnya kamu legowo maafkan saya kan harusnya nggak usah dibahas-bahas lagi. Ya tapi kan bukan artinya saya diam terus diserang habis-habisan. Sama seperti ya, kamu diam ya. Kalau kamu diam, saya melihat itikat baik dari kamu, akan saya maafkan. Tapi saya diam, habis itu dilemparin pisau. Ya mending saya tangkis aja lah. Ngapain saya harus diam seperti itu punya? Diam untuk dibodohi. Saya nggak terhitung berapa miliar kerugian saya. Begitupun, ya, semua orang panggil. Sama mantan pengacara saya pun teriak. Tersangka. Mohon maaf saya bilang di sini. Saya bangga sebagai tersangka. Saya nggak nyolong. Saya nggak curi. Saya nggak korupsi. Saya mau menyelamatkan wanita Indonesia. Saya mau edukasi masyarakat Indonesia. Dan kalau saya ditersangkakan, saya bangga. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi.
ditekan ya tombol lonceng merahnya.